jadi untuk menuju ke sana, jadi itu bahan kartu pertanian itu nanti malah 3 Pak sebenarnya fungsinya, tidak hanya bahan bakar jadi energi, tapi juga feed ya, feed itu bahan baku industri, misalnya untuk kosmetik, kemudian juga untuk obat-obatan dan sebagainya, kemudian food untuk makanan, dan juga mungkin yang satu lagi untuk energi tadi. Jadi itu yang atau fuel tadi. Jadi itu bagaimana mengembangkan 3F itu untuk tadi pertanian tadi sebagai food, feed maupun fuel itu sebagai energi tadi itu juga harus dikembangkan. Dan saat ini saya lihat kayak di yang dulu misalnya mekanisasi pertanian udah berubah jadi bioekosistem gitu ya kayak gitu. Jadi ada juga jurusan di ITB udah ada jurusan bioenergi pengembangan. Jadi udah mulai transformasi ya Pak. Yang dulu banyak berbasis fosil mulai juga lembaga pendidikan menyesuaikan ke arah bio tadi atau lingkungan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang rencana juga akan kami bukukan untuk memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Insinyur Edi Wibowo MT. Beliau saat ini menjadi Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Pak Edi Wibowo ini lahir di Madiun 4 Oktober 1967. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan perjalanan pendidikan sekaligus perjalanan karir dari IPB, S2 di UI, kemudian berkarir di ESDM, kemudian menjadi salah seorang direktur di BPDPKS. Nah, sekarang kembali lagi di ESDM yang menjadi direktur bioenergi. Monggo silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Bang. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jadi pada kesempatan mungkin menjawabkan Bapak tadi, memang benar saya masuk IPB tahun 1986 melalui jalur PMTK waktu itu. Kemudian bersama 3 teman dari SMAN Teran Madiun, ya. Kemudian setelah berjuang di TPB selama 1 tahun, akhirnya mendarat di jurusan mekanisasi pertanian yang ada di kampus Dermaga. Kemudian kita ada kuliah juga di sana kan 3 tahun. Kemudian sebenarnya tepat selesai September saya sudah lulus, tapi di wisuda di Januari tahun berikutnya gitu ya. Jadi total masa pendidikan jadi 4,5 tahun totalnya itu. Tapi itu kemudian wisuda Januari 1991 dan pada tahun 93 saya masuk di PPTMGB Lemigas, jadi pusat penelitian pengembangan teknologi minyak dan gas bumi Lemigas itu di unit teknik gas sebagai honorer. Kemudian tahun 92, 93 saya sebagai CPNS, kemudian juga sempat tugas pertama ke Hong Kong, itu juga jadi honorer CPNS pertama yang ditugaskan ke luar negeri itu ya. Saya juga nggak tahu apa dasar pimpinan waktu itu yang semacam men-challenge saya aja gitu. Kemudian tahun 94 juga sama 96 dapat tugas di
dapat training terkait dengan professional development terkait natural gas di IGT Chicago dan di Des Plaines, Illinois. Jadi itu pengalaman kami terkait dengan pengembangan daripada gas bumi. Karena waktu saya masuk pertama ke teknogas gas juga challenge penelitian kami pertama adalah masalah natural gas, bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor. Itu terus kemudian tahun 2000 saya ngambil S2 di UI jurusan mesin. Kemudian tahun 2002 selesai dan melanjutkan kembali kerja di Teknogas, ya, kemudian di Lemigas. Jadi terus kemudian tahun 2009 saya ada tawaran, ada waktu itu pembentukan lembaga baru yaitu Dewan Energi Nasional. Dan waktu itu saya ikut wawancara untuk bisa masuk sana dan akhirnya ada peluang pindah ke Sekjenden dan tahun 2010 dilantik sebagai Kasubag fasilitasi kebijakan pemanfaatan energi. Kemudian tidak lama di situ ternyata saya juga ketemu sama lulusan IPB juga Bu Marija sebagai atasan saya gitu ya. Dan situ ternyata juga banyak teman-teman IPB yang berhasil juga yang ketemu di DEN juga. Kemudian 2011 ada pembentukan lembaga baru lagi yaitu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Bu Marija pindah ke sana dan kayak tertarik dengan pola kerja saya, kemudian juga cara saya menyelesaikan masalah. Hanya Bu Marija menarik saya, kemudian disitulah saya diangkat atau dilantik sebagai Kepala Direktorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi. Kemudian berkembang sampai tahun 2015 saya menjadi Kasubdit pengusahaan dan pengawasan usaha bioenergi. Kemudian tahun 2016 itu pindah menjadi Kasubdit Program Bioenergi. 2017 dilantik sebagai Direktur Penyaluran Dana BPDPKS. Jadi itu perjalanan saya selama ini sampai ke BPDPKS. Di situ hampir 4 tahun ya, 4 tahun lebih, 4 tahun kurang dari 2017 sampai kemarin 10 Januari 2022. Jadi coba saya ambil 5 tahun di situ. Saya kemudian kemarin ada waktu itu ada seleksi untuk eselon 2 di PTKE. Kemudian saya sebagai Direktur Bioenergi saya ikut, kemudian terpilih dan 10 Januari 2022 kemarin dilantik sebagai Direktur Bioenergi sampai saat ini. Itu Pak, kira-kira perjalanan karir saya dari ya, sampai. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Menarik Pak, kuliahnya di pertanian, tapi kemudian Bapak di energi ya, di migas, kemudian S2-nya di teknik akhirnya. Nah, kemudian sempat balik lagi ke agak ada pertaniannya itu di BPDPKS dan sekarang kembali lagi. Nah, kemudian apa Pak yang setelah balik dari BPDPKS itu di bioenergi, jadi memang ada ada pengalaman yang bisa didapat selama di BPDPKS. Ya memang kalau tadi saya juga di IPB kan juga ngambil jurusannya mekanisasi pertanian Pak ya. Jadi saya memang sebenarnya agak suka juga sama permesinan gitu. Makanya saya ngambil S2-nya juga terkait dengan mesin di jurusan mesin. Kemudian tapi bidangnya masalah konversi energi. Jadi ternyata juga yaitu begitu kita balik ke PTKS seolah back to basic gitu ya. Jadi kan di bioenergi. Dan situ memang bagaimana situ saya mulai timbul waktu itu ide integrated energy farming gitu ya, bagaimana mengintegrasikan antara energi dan
plantation atau mungkin juga berkebun atau bertani itu menjadi satu kesatuan, dan itu mungkin ada di bioenergi. Karena bioenergi itu termasuk salah satu bahan bakar energi terbarukan yang memang agak lain dibandingkan energi terbarukan lainnya. Kalau air, kemudian juga air, matahari, angin kan sangat tergantung pada alam ya. Kalau misalnya siang sinar matahari bisa muncul, tapi malam hari mesti mungkin disimpan dalam baterai. Angin, demikian juga kalau ada angin energinya ada, tapi kalau nggak ada ya energinya berkurang. Dan juga air musim kemarau agak berkurang juga. Tapi kalau bioenergi ini sangat tergantung pengusahaan kita. Jadi kalau kita mau mengusahakan, itu insya Allah akan ada terus gitu, sustain bahan bakunya, kemudian juga keberlanjutannya tadi. Tapi kalau kita tidak mau mengusahakan, dan juga itu ya kita tidak akan bisa sustain. Kemudian bioenergi ini juga mempunyai ciri khas, dia punya 3 bentuk ya, ada gas, cair, dan padat. Dan itu kemarin waktu saya sudah pengalaman di BPDPKS, kemudian juga lanjut ke Direktur Bioenergi, itu ya mungkin situ kan ada peran sawit ya, sawit di sini juga ternyata pemanfaatan untuk bioenergi juga cukup besar, bisa menyumbangkan peran untuk pemanfaatan bioenergi, karena tadi saya di waktu di BPDPKS ini sebenarnya untuk ngawal program mandatori biodiesel. Jadi ada penugasan khusus bahwa program biodiesel, karena program ini mendapatkan insentif selisih kurang HIB solar dengan HIB biodiesel itu ditangani atau ditalangi oleh dana pungutan dari sawit tadi, dan pungutan ekspor sawit tadi. Dan itu maka saya di bagian penyaluran dana itu juga menggantikan Pak Dadan. Pak Dadan ini juga dulu sebelumnya pernah jadi direktur penyaluran dana juga di BPDPKS. Dan tadi saya sampaikan terkait sawit kan juga itu bahan bakar nabatinya, tapi kan juga ternyata dari limbahnya sawit itu bisa menghasilkan gas, biogas, bome, dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dan mungkin biomasanya sendiri atau limbah pertanian dari sawit juga sangat banyak, itu bisa dikembangkan untuk pengembangan energi biomasanya. Jadi ada terus keberlanjutan di bioenergi, BPDPKS, kemudian bioenergi lagi ya masih insya Allah masih nyambung, dan itu saling menunjang dari Pak. Baik Pak, jadi program yang sudah jelas biodiesel, tetapi penelitian terbaru katanya juga bisa membuat bensin dari sawit, Pak. Ya, itu mungkin dulu juga inisiasi kegiatan dari Kementerian SDM juga. Kemudian waktu itu saya sebagai direktur penyaluran dana, kemudian kerjasama sama ITB yang untuk pengembangan bensin sawit. Itu juga saat ini lagi jalan dengan dipimpin oleh Profesor Bagio dari ITB. Itu kan salah satu, kalau kita biodiesel tadi kan bisa mengurangi impor minyak diesel kan Pak ya. Jadi padahal kita juga masih impor dalam bentuk banyak untuk yang gasolin, karena yang bahan bakar gasolin, mobil gasolin ini kan sebenarnya porsinya 70% dibandingkan minyak kendaraan diesel yang mungkin 30%. Jadi kalau kita bisa membuat bahan bakar yang mungkin, dan tantangan kami sampaikan ke peneliti bagaimana membuat bahan bakar yang lebih murah dari fosil kalau bisa gitu. Jadi itu yang kita dorong, supaya nanti juga bensin ini diharapkan tidak, kalau nanti beredar tidak bersaing dengan atau tidak mendapatkan subsidi, karena pemerintah kan APBN juga terbatas, sehingga kita harapkan tidak ada subsidi, dan penelitian saat ini masih berjalan, dan mudah-mudahan nanti harapan itu bisa diteruskan, terutama pengganti saya di BPDPKS dan juga mungkin teman-teman di BPDPKS. Kami juga masih berhubungan, saya sendiri juga bagian dari komite litbang di BPDPKS, jadi mungkin mudah-mudahan masih bisa ikut mengawal Pak itu. Sesuai dengan visi KAPMI, yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan dan minuman melalui persaingan yang sehat. Misi KAPMI yaitu memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan yang terkait, mengusahakan penyediaan produk pangan yang terjangkau, aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat, serta menguatkan kemampuan anggotanya di bidang keamanan pangan, pengolahan, gizi, dan kesehatan. Jadi seberapa besar Pak sebenarnya bioenergi ini, artinya perannya untuk
memberikan sumbangan pada energi baru terbarukan? Jadi kalau saat ini kita kan capaian energi baru terbarukan tuh dari target 23% pada tahun 2025, capaian sampai 2021 kemarin sebesar 12,2% ya. Dan itu hampir 50%-nya itu dari bioenergi, Pak. Jadi cukup besar, dan saya yakin dengan ada program biomasa untuk co-firing itu seperti juga kita mandatory blending biodiesel dengan minyak biodiesel dengan minyak solar. Kalau co-firing itu nanti biomasa dengan batu bara. Jadi untuk PLTU batu bara kita mungkin ada sebagian kita campur bahan bakarnya dengan biomasa tadi, Pak. Jadi kemudian juga pengelolaan biogas, kemudian juga nanti bisa gasnya masuk ke jaringan. Jadi saya yakin porsi bioenergi ini kedepannya sangat cerah, mungkin bisa menyampai ya asumsinya bisa menyumbang 50% dari bauran energi nasional untuk energi terbarukan tadi. Iya. Nah, sebenarnya bisa nggak Pak suatu saat ya energi fosil itu tergantikan dengan energi alternatif? Ya, saat ini kami sedang menyusun roadmap juga, Pak. Kan sekarang lagi beberapa negara juga kemarin kita sudah sepakat dalam ETWG atau dengan ETFM juga ya terkait dengan presidensi G20 ini, bahwa kita akan menuju transisi energi menuju energi terbarukan. Jadi saat ini kan fosil, transisi energi semua negara, bagaimana kita menuju istilahnya net zero emission gitu ya, net zero emission pada tahun 2050, ada negara sampai 2050, tapi kalau Indonesia kan ditargetkan 2060 atau lebih cepat. Nah, di situ kan kita nanti transisi itu dari fosil menuju energi terbarukan tadi. Di situ termasuk bagaimana pemanfaatan bioenergi, kemudian juga solar panel, kemudian juga energi terbarukan lainnya dimaksimalkan sehingga nanti fosilnya mungkin lama-kelamaan juga akan tergantikan. Karena kan kalau fosil ya mau tidak mau kan cadangannya semakin berkurang ya, itu akan habis dan juga emisinya sangat besar, yaitu pengembangannya juga pengembangan dengan low carbon emission untuk fosil tadi. Kalau bisa dikembangkan ya syukur, tapi saat ini kalau kita menuju low carbon emission salah satunya adalah dengan penggunaan energi terbarukan tadi. GAPMI didirikan pada 15 April 1976. Pada saat awal berdiri memang GAPMI diperuntukkan untuk asosiasi pengusaha yang import minuman dan makanan, khususnya minuman beralkohol. Sekitar tahun 90-an, GAPMI berubah menjadi asosiasi yang menaungi industri makanan dan minuman. Di mana misi GAPMI, kita ingin memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman terkait dengan para pemangku kepentingan semuanya. Berarti sekarang peran pendidikan pertanian itu jauh lebih besar lagi, Pak ya. Tidak sekedar mempersiapkan untuk pangan, tetapi juga untuk energi. Bagaimana persiapan IPB ini, Pak? Ya betul, Pak. Jadi untuk menuju ke sana, jadi bahan kartu pertanian itu nanti malah 3, Pak, sebenarnya fungsinya. Tidak hanya bahan bakar, jadi energi, tapi juga feed ya. Feed untuk bahan baku industri, misalnya untuk kosmetik, kemudian juga untuk obat-obatan dan sebagainya, kemudian food untuk makanan, dan juga mungkin yang satu lagi untuk energi tadi. Jadi itu yang atau fuel tadi. Jadi itu bagaimana mengembangkan 3F itu untuk tadi pertanian tadi sebagai food, feed maupun fuel itu sebagai energi tadi, itu juga harus dikembangkan. Dan saat ini saya lihat kayak di yang dulu misalnya mekanisasi pertanian udah berubah jadi bioekosistem gitu ya, kayak gitu. Jadi ada juga jurusan di ITB udah ada jurusan bioenergi pengembangan. Jadi udah mulai transformasi ya, Pak. Yang dulu banyak berbasis fosil, mulai juga lembaga pendidikan menyesuaikan ke arah bio tadi atau lingkungan tadi. Jadi antara ITB dan IPB nanti saling mendekat gitu, kira-kira. Bisa jadi, Pak. Itu kadang-kadang juga penelitiannya mereka juga kadang-kadang hampir mirip-mirip gitu kan. Tapi kadang-kadang para peneliti ini masih ada ego juga ya. Ego untuk dapatkan kredit dan sebagainya, atau alma mater juga ada.
Kalau itu bisa dikembangkan dengan baik, saya pikir kalau kita bisa bersinergi dengan baik, saya yakin Indonesia akan nanti jaya lah kita dengan minyak tadi sawitnya, kemudian juga saat ini tanaman untuk tanaman minyak ini atau minyak nabati ini dengan pongamia misalnya ya, kita kembangkan juga, atau mungkin dengan sorghum. Jadi kan juga pengembangan pangan dan juga nanti untuk bahan bakar untuk bioetanolnya tadi. Pak Edi, jadi kalau sampai saat ini aja alumni IPB tersebar di banyak bidang gitu ya, termasuk di keuangan, di perbankan, di komunikasi, ke depan akan tambah lagi, merambah ke bidang energi, Pak. Ya betul Pak, itulah nggak tahu kelebihan IPB itu, makanya ada yang ngomong institut fleksibel banget gitu ya. Jadi alumnusnya itu bisa kemana saja gitu kan. Ada juga nyebutkan institut paling bisa gitu. Jadi karena tersebar di mana-mana ya, emang ada di perbankan, ada sebagai wartawan, ada sebagai birokrat, kemudian juga ada teknokrat. Jadi memang lulusan IPB ini menurut saya memang, apakah dulu nggak tahu, mungkin salah satunya saya menangkap mungkin peran Pak Andi ya, Pak Andi Hakim dulu kan, dengan bagaimana aljabar logikanya itu, kita diajak logika yang main yang bagus, sehingga program yang dulu kan pengurusan minat dan bakat PMDK juga itu juga menjadi ciri khas, sehingga cara berpikir teman-teman dari IPB ini kalau diterapkan dimanapun itu bisa sangat bermanfaat gitu ya. Dan terus terang kayak kemarin kan di saat ini juga ada Pak Dadan gitu ya di eselon 1 di termasuk di Kementerian SDM, kemudian juga yang di Kementerian Bea Cukai itu juga ada juga dari lulusan IPB juga. Jadi hampir semua kementerian, hampir teman-teman di IPB ada itu Pak. GAPMI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk menumbuh kembangkan industri makanan dan minuman di Indonesia. Wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pangan, serta juga sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha pangan. Dengan berperan aktif dalam promosi dagang, serta peningkatan daya saing produk makanan minuman Indonesia di pasar global. Baik, terakhir Pak Edi, mungkin ada harapan dan saran baik kepada arah pengembangan alma mater IPB maupun saran kepada para alumni apa yang harus dilakukan dan para mahasiswa, karena ternyata alumni IPB ini ditunggu di banyak tempat ini. Ya, kalau saran saya, pesan-pesan saya ya, IPB terus mengembangkan, terus bertransformasi ya. Kadang-kadang juga masalah ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya, mungkin terus juga berkembang, termasuk juga teknologi juga berkembang terus, itu juga mengikuti, baik termasuk masalah digital juga, kemudian juga penafsiran cara saat ini mungkin cara berpikirnya zaman kita dulu ya, zaman saya kuliah dengan teman-teman sekarang juga agak berbeda. Kalau dulu kita masih ngeprint kertas pakai WordStar atau apa, sekarang kan udah pakai HP, pakai iPhone dan sebagainya, sarana sangat lengkap, dan juga kadang-kadang sekarang malah sudah dikembangkan printer 3 dimensi dan sebagainya yang bisa kita menciptakan semuanya itu. Jadi memang ide-ide atau inovasi itu harus terus dikembangkan, dan mudah-mudahan saya yakin tuh IPB mempunyai qualified ke sana, dosennya juga sangat mensupport, juga lembaganya atau tempat kuliahnya juga saya pikir cukup baik, dan dengan integritas yang baik. Mudah-mudahan IPB terus bisa berjaya, maju, dan saya lihat juga program-programnya juga menyesuaikan, termasuk pengembangan laboratoriumnya itu juga semakin banyak. Ada laboratorium yang pilot plant kayak kemarin kalau nggak salah di Bogor juga yang sudah dibangun, kebun sawit yang untuk lembaga penelitian dan IPB, sehingga dari hulu hilirnya mungkin bisa terus dikembangkan. Dan juga mungkin ke teman-teman IPB memang
mudah-mudahan juga terus bisa berkarya terbaik bagi bangsa dan negara, dan karena kan seperti filosofi saya kadang-kadang orang terbaik itu ada orang yang banyak memberi manfaat bagi lingkungan atau orang lain. Jadi mudah-mudahan itu yang terus kita bisa berkarya sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara dan bermanfaat bagi umat. Demikian Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Pak Insinyur Edi Wibowo MT, Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Mudah-mudahan inovasi-inovasinya di bioenergi ini ikut menjawab masalah-masalah yang sekarang sudah mulai terasa mengenai kebutuhan energi yang begitu besar. Selamat bekerja, sukses Pak. Terima kasih Pak Bambang dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.